A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, yang kami muliakan para asatiz, para alim ulama, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat. Yang kami hormati Bapak Ketua Masjid Jami' Al-Uswah serta jajaran. Yang kami hormati ibu bapak hadirin jamaah Masjid Al-Uswah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pahala yang luar biasa di pagi hari, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sampai memberikan kabar gembira. Kata Rasulullah, absyir binurin tam, berikan kabar gembira dengan cahaya yang begitu sempurna bagi orang-orang yang mampu melangkahkan kakinya di tengah gelapnya malam ketika subuh ini. Kemudian kita mampu melangkahkan kaki kita menuju masjid ini merupakan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dikabarkan kita mendapatkan cahaya yang sempurna nanti insyaallah pada hari kiamat. Maka betul-betul kita bersyukur kehadirat Allah, karena kita inilah yang dipilih oleh Allah untuk bangun di waktu subuh dan mampu juga melaksanakan salat subuh berjamaah. Ada orang yang pengen bangun salat subuh, rupanya tak bangun. Ada orang juga yang sudah bangun di saat subuh, rupanya tak bisa untuk pergi ke masjid. Jangankan pergi ke masjid, menyempatkan dirinya untuk salat 2 rakaat subuh pun dia tidak mampu. Maka alhamdulillah, kita ini betul-betul merupakan pilihan daripada Allah, yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan pahala yang sempurna dengan melaksanakan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda alam, Nabi panutan kita semua, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada bulan ini, akhir-akhir ini, minggu-minggu ini, kemuliaannya masih terus dibahas dari masjid ke masjid, dari surau ke surau, dan tidak ada habis-habisnya tentang kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu surau membahas, satu masjid membahas tentang bagaimana cara muamalahnya Rasulullah dengan para sahabat. Di masjid lain membahas tentang kemuliaan baginda Rasulullah bersama dengan istri-istrinya. Di masjid lain membahas tentang bagaimana bisnisnya Rasulullah, membahas bagaimana tentang cara mendidiknya Rasulullah kepada anak-anaknya. Banyak bahasannya tentang kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sampai sekarang belum juga habis itu pembahasan tentang kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ada seorang anaknya baginda Rasulullah yang begitu dicintai oleh beliau, Sayyidah Fatimah. Cintanya begitu luar biasa sehingga digambarkan bahwa kalau Sayyidah Fatimah datang ke rumahnya Rasulullah, itu Rasulullah sudah hafal betul gerakan kakinya Sayyidah Fatimah. Ketika Sayyidah Fatimah mengetuk pintu, ketukan pintunya pun beliau sudah hafal. Jadi kalau Sayyidah Fatimah mendatangi rumahnya Rasulullah, Rasulullah langsung bangkit dari tempat duduknya kalau beliau sedang duduk.
beliau pun langsung bangkit dari pembaringannya. Kalau beliau sedang berbaring, apapun yang sedang dilakukan oleh Rasulullah, Rasulullah meninggalkannya untuk menyambut putri kesayangannya. Saking sayangnya Rasulullah kepada anaknya. Bukan anak kecil, Sayyidah Fatimah, orang dewasa yang sudah menikah juga, punya suami juga. Tapi kedatangan Sayyidah Fatimah selalu disambut oleh seorang bapak, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini barangkali boleh dicontoh untuk kita agar menambah kecintaan kita kepada anak kita dan menambah kecintaan anak kita kepada kita. Setiap mereka datang, kita sambut. Suatu ketika Sayyidah Fatimah ingin mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin melaporkan sesuatu kepada beliau dan minta sesuatu kepada bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian saat Sayyidah Fatimah mendatangi Rasulullah, Rasulullah sedang tidak ada. Yang beliau temukan adalah Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah. Maka hadis ini diriwayatkan langsung dari dua jalur, yaitu Sayyidah Aisyah dan juga suaminya Sayyidah Fatimah, yaitu Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib mengatakan bahwa syakat Fatimatu binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Rasulullah dan melaporkan sesuatu kepada baginda Rasul. Apa yang dilaporkan oleh beliau? Beliau melaporkan tangannya yang mengeras. Ada riwayat yang lain, tangannya yang luka oleh sebab mengaduk gandum, menumbuk gandum. Jadi Sayyidah Fatimah walaupun anak seorang nabi, beliau masih menumbuk gandum sendiri. Tangannya ngeras. Kemudian lapor kepada Rasulullah, minta pembantu kepada Rasulullah. Kata Sayyidah Fatimah, Rasul, saya minta pembantu. Disampaikan kepada istrinya Sayyidah Aisyah karena Rasulullah sedang tidak ada. Minta pembantu untuk mengurangi beban pekerjaan rumah tangga beliau. Kemudian pesan itu sampai kepada Rasulullah. Rasulullah tidak menunggu beberapa lama mendatangi rumahnya Sayyidah Fatimah. Saat itu Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali sedang berbaring, lagi santai. Rasulullah mengetuk pintu Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah kemudian masih tetap dalam keadaan berbaring. Kata Rasulullah, Rasulullah masuk. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Idza awaituma ila maj'ukuma Fatimah, kalau engkau mau, kami akan berikan pembantu sesuai dengan apa yang engkau mau. Tapi kalau engkau juga mau, ini saya berikan pilihan. Ini lebih baik daripada pembantu. Ada satu zikir yang engkau kalau baca, otakmu lebih cerdas daripada kemarin. Kalau bangun tidur, sebelum tidur membaca zikir ini, besok otak isi kepala kita lebih cerdas daripada kemarin. Badan juga lebih bugar daripada kemarin." Apa zikirnya? Kata Rasulullah, "Idza ataituma maj'ukuma," kalau kalian berdua, yaitu Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali, kalau kalian berdua hendak pergi ke tempat pembaringan kalian, atau kalian berdua hendak pergi untuk tidur, maka jangan lupa zikir ini. Baca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 34 kali Allahu Akbar. Maka besok engkau akan dapati otakmu lebih cerdas daripada kemarin. Besok bangun tidur, engkau dapatkan tubuhmu lebih bugar daripada kemarin. Nah, ini zikir yang sepele, yang rupanya kalau kita baca, pahalanya di sisi Allah berat, di mizan kita juga berat, dan rupanya dia berdampak positif untuk kita setelah kita bangun dari tidur kita. Betapa seringnya kita ini bangun tidur, rupanya kita malas-malasan, Pak. Nah, itu salah satu kuncinya. Coba kita sebelum tidur baca 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 34 Allahu Akbar. Insya Allah bangun tidur segar, bugar badannya. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah.
Yang pertama, zikir pertama. Ada satu zikir lagi yang kemudian diberikan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah ketika Sayyidah Fatimah meminta kepada baginda Rasulullah 5 ekor kambing. Saat itu ada pembagian harta rampasan perang. Rasulullah mendapatkan bagiannya dan banyak harta rampasan yang diberikan kepada Rasulullah saat itu. Kata suaminya Sayyidina Ali, wahai Fatimah, coba mintakan kepada bapakmu 5 kambing saja, asal 5 kambing saja. Akhirnya Sayyidah Fatimah mendatangi Rasulullah meminta 5 kambing daripada Rasulullah. Wahai bapakku, wahai Rasul, saya minta 5 kambing. Kata Rasulullah, baik, kalau mau 5 kambing saya beri 5 kambing. Tapi ada tawaran lain, yaitu pahala yang melebihi daripada 5 kambing. Artinya kalau 5 kambing itu disembelih kemudian dibagikan kepada fakir miskin, ada pahalanya yang lebih hebat daripada ini. 5 kambing diganti dengan pahala menyembelih 5 kambing. Luar biasa. Kata Rasulullah, tadi barusan ada malaikat Jibril mengajarkanku 5 kalimat. Yang 5 kalimat itu pahalanya lebih besar dibandingkan dengan 5 kambing. Apa itu? Ada zikirnya. 5 kalimat itu, ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatal matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ini 5 kalimat gampang, mudah untuk dihafalkan, tapi luar biasa pahalanya. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, wa ya zal quwwatal matin, wa ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. Coba Pak, Bu, mari baca bareng-bareng biar dapat pahala 5 kambing pagi ini. Ya awwalal awwalin, wa ya akhiral akhirin, wa ya zal quwwatal matin, wa ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sudah dapat kita pahala 5 kambing pagi hari ini. Pahala salat subuh dapat, zikir dapat, pahala kajian dapat, pahala 5 kambing juga kita dapat. Pulang bawa oleh-oleh kita 5 kambing. Alhamdulillah. Ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang mau kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, yaitu masih berkaitan dengan apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang fadilah daripada zikir pagi petang yang biasa kita baca sehari-hari, yaitu zikir pagi dan sore, atau biasa disebut juga dengan al-ma'surat, zikir-zikir ma'surat. Karena masing-masing zikir pasti dia punya kelebihan, punya keistimewaan. Masing-masing ayat juga punya kelebihan dan keistimewaan. Masing-masing surat dia punya nama dan juga kelebihan dan fadilahnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali terlebih dahulu dengan ayat-ayat yang biasa kita baca di zikir pagi petang kita. Apa yang biasa kita baca? Yang biasa kita baca pertama kali adalah surat Al-Fatihah. Dalam zikir pagi petang kita diawali dengan surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah ini merupakan surat yang biasa kita baca. Sampai anak kecil pun sudah di luar kepala itu. Tapi tajamnya luar biasa. Pahala yang Allah sediakan bagi orang yang membaca surat Al-Fatihah, Masya Allah, luar biasa. Orang cara turunnya aja tidak biasa, tidak seperti dengan surat-surat yang lain. Di mana kata Rasulullah, surat Al-Fatihah itu turun, langit semua terbuka. Tidak ada surat Al-Fatihah ini dalam kitab-kitab sebelum kitab Al-Quran. Surat yang istimewa lah intinya. Surat Al-Fatihah itu punya nama yang banyak. Ada namanya Ummul Kitab, ada namanya Fatihatul Kitab, ada namanya Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang, ada namanya Ruqiyah, ada namanya Asy-Syifa, ada lagi namanya Alhamdu, ada namanya As-Salah. Banyak nama daripada surat Al-Fatihah, di mana Imam As-Suyuti mengatakan bahwa kalau ada surat dengan nama yang banyak, itu menunjukkan surat itu memiliki keistimewaan yang banyak juga.
Sama artinya kalau manusia, kalau orang dia punya nama banyak dan namanya itu nama-nama yang baik semuanya. Ada satu orang disebut, oh bapak yang tukang sodakoh itu ya. Oh bapak yang apa misalnya kan, tukang zikir itu ya. Oh bapak, namanya banyak dan nama-namanya itu menyebutkan nama baik semuanya. Berarti dia menunjukkan keistimewaan dan keutamaan daripada orang itu. Begitupun surat Al-Fatihah, namanya banyak karena memiliki keistimewaan yang begitu banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Diawali zikir pagi petang kita dengan surat Al-Fatihah. Kenapa surat Al-Fatihah mengawali? Karena zikir, ada doa harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan, Rasulullah dalam hadis qudsi mengatakan, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini. Saya bagi salat itu dua bagian. Salat yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah. Idza qala al-'abdi alhamdulillah, kalau ada seorang hamba baca surat Al-Fatihah diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung jawab, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Begitu seterusnya. Kalau ada satu ucapan di surat Al-Fatihah, Allah langsung jawab. Di akhir daripada surat Al-Fatihah yang dibaca oleh seseorang, kata Allah, kalau benar apa yang ia baca, tulus apa yang ia baca, dia punya maknanya, dia memahami maknanya, mengamalkan juga apa yang terkandung dalam surat Al-Fatihah, kata Allah, idza sa'alani, kalau dia meminta, saya akan beri apa yang ia minta. Kalau dia minta pertolongan, saya akan tolong dia. Kalau dia minta perlindungan, saya akan lindungi dia. Itu surat Al-Fatihah. Makanya tak heran kalau kita kemudian berdoa kadang-kadang diawali dengan surat Al-Fatihah. Ala hadihin niyah wa kullu niyatin salihah Al-Fatihah. Kenapa demikian? Harapannya mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah ini doa yang kita panjatkan dikabul oleh Allah. Atau selesai kita membaca doa, kemudian diakhiri dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Harapannya mudah-mudahan doa yang kita baca, janjinya Allah dalam hadis qudsi, kalau orang meminta diawali dengan membaca surat Al-Fatihah atau ditutup dengan surat Al-Fatihah, maka permintaannya itu pasti akan diijabah oleh Allah. Dia minta perlindungan, dia pasti akan dilindungi oleh Allah. Dia minta bantuan, apapun bentuk bantuannya, diawali dengan membaca surat Al-Fatihah, dia akan dikabulkan itu permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa surat Al-Fatihah. Itu pertama. Yang kedua, surat Al-Fatihah juga memiliki namanya Asy-Syifa, penyembuh. Orang yang punya sakit sering-sering baca surat Al-Fatihah. Harapannya mudah-mudahan Al-Fatihah ini menjadi penyembuh, karena Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah ini punya nama lainnya adalah Asy-Syifa, penyembuh. Nama lainnya Ar-Ruqiyah, menghilangkan gangguan setan. Ini menarik, Pak. Pernah kami diundang dadakan, ada satu orang yang anaknya itu macam kerasupan, takut untuk menginjakkan kakinya ke bumi. Jadi kakinya itu diangkat terus dia malam itu. Akhirnya beliau panggil kami malam-malam. Kami datang, kami baca surat Al-Fatihah saja ngulang-ngulang. Al-Fatihah, lagi-lagi Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kalem, slow, sudah santai anaknya, sudah bisa tidur, terlelap. Kata ibunya anak tadi, Al-Fatihah doang rupanya yang dibaca. Kalau itu mah kami juga tahu, Ustaz. Ya inilah luar biasanya surat Al-Fatihah, Bu. Memang biasa surat Al-Fatihah itu, biasa kita hafal, tapi dia luar biasa. Dia bisa menghindarkan kita dari jin. Jin juga takut asal kita baca surat Al-Fatihah saja. Tidak usah
ribet-ribet kita baca surat ruqyah yang lainnya. Kalau memang tidak hafal, yang kita hafal cuma surat Al-Fatihah, Al-Fatihah pun bisa menghindarkan seseorang daripada gangguan jin. Bisa mengusir orang yang sedang kerasukan, juga jinnya yang diusir dengan surat Al-Fatihah. Hafal semua kita surat Al-Fatihah dan pahalanya luar biasa. Nah, surat Al-Fatihah ini di samping dia penyembuh, dia juga peruqyah, menghindarkan kita daripada gangguan jin. Dan harapannya kita baca surat Al-Fatihah di awal pagi kita dan di petang kita, di awal petang kita. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesembuhan oleh Allah, dan dihindarkan daripada gangguan syaitan, baik syaitan berbentuk manusia maupun syaitan berbentuk jin. Al-Fatihah yang pertama dibaca. Kemudian apalagi yang dibaca dalam maksurat kita? Ada surat Al-Baqarah. Dan sepakat para ulama daripada hadis Rasulullah SAW bahwa surat Al-Baqarah itu sanamul Quran, puncaknya Quran itu ya surat Al-Baqarah. Dan kata Rasulullah SAW, jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Bahasanya rumah. Artinya rumah itu kalau dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya, baik awalnya saja maupun pertengahannya saja maupun akhirnya saja, atau mau lengkap semua surat Al-Baqarah juga boleh kita bacakan di rumah kita. Atau mempersingkat waktu, pahalanya tetap satu surat Al-Baqarah kita baca 5 ayat awalnya, pertengahannya yaitu ayat kursi, kemudian akhirnya dimulai daripada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Pahala surat Al-Baqarah kita dapatkan, fadilahnya juga kita dapatkan. Syaitan kabur dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Artinya bukan hanya setan, tapi hati kita juga yang barangkali menjadi sarang daripada jin, tempat bersemayamnya jin. Ketika kita membaca surat Al-Baqarah, kabur itu setan. Ini awal surat Al-Baqarah. Pertengahan surat Al-Baqarah yang kemudian hadisnya itu nyambung bahwa Al-Baqarah sanamul Quran. Oh, ayatu kursi qalbul Quran, ayatu kursi wa yasin qalbul Quran. Ayat kursi dan juga surat Yasin merupakan jantungnya Quran. Setelah awal surat Al-Baqarah kita baca sampai 5 ayat, kemudian kita membaca ayat kursi, Pak. Ayat kursi ini luar biasa. Penghindar daripada gangguan setan, dari mara bahaya, dari musibah. Mencukupi kebutuhan pahala kita. Ada kalau makanan itu kan ada kebutuhan gizi harian. Urusan akhirat juga ada kebutuhan pahala harian. Itu bisa dicukupi dengan surat, dengan ayat kursi yang kita baca. Ayat kursi ini kata Rasulullah menjadi a'zamu ayatan fil Quran. Ayat yang paling mulia, yang paling agung di dalam Al-Quran ya ayat kursi. Kalau berbicara tentang surat yang paling mulia, surat Al-Fatihah. Kalau ayat yang paling mulia, ayat kursi. Kenapa ayat kursi kok menjadi ayat yang paling mulia? Rupanya dari satu ayat saja itu menyebutkan nama Allah sebanyak 14 kali, Pak. Nama Allah disebutkan 14 kali, mengundang pahala. Nama Allah disebutkan sering-sering, mengusir syaitan. Syaitan itu kan tak suka kalau disebutkan nama Allah. Padahal setan yakin. Setan juga percaya yang menciptakannya Allah, tapi kalau sudah disebutkan nama Allah, kabur setan terbirit-birit. Dan dalam ayat kursi itu, Pak Bu, rupanya ada 14 nama Allah yang kita sebutkan. Ada 16, duanya itu kan tersirat. Kalau yang 14-nya itu nampak. Coba kita hitung bareng-bareng. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu, tidaklah mengambil atau tidaklah mengalahkan, la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni
di sisinya kecuali dengan izin Allah. Illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bi izni. Jadi bingung. Oh, baca bareng-bareng Pak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu lagi disebutkan wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ada 14 nama Allah disebutkan dalam satu ayat kursi. Makanya ayat ini menjadi ayat yang spesial, ayat yang ditakuti oleh para setan. Asal kita baca ayat kursi, setan lari terbirit-birit. Asal kita baca ayat kursi, malaikat berkumpul. Namanya, itulah bedanya antara malaikat dengan setan itu ya. Malaikat itu kalau disebutkan nama Allah, dia kumpul. Setan kalau disebutkan nama Allah, dia kabur, lari. Sama halnya, setan itu senang kalau ada orang yang buka aurat. Asal buka aurat, setan kumpul. Malaikat kalau ada orang yang buka aurat, kabur itu malaikat. Makanya kalau ada, kita lihat satu riwayat dulu itu pernah Sayyidah Khadijah memastikan yang datang ke Rasul itu malaikat Jibril atau bukan. Sayyidah Khadijah mengetahui ilmunya daripada ahli kitab dulu itu, bahwa malaikat Jibril itu kalau disebutkan kalau ada orang yang membuka aurat, dia langsung pergi. Makanya Sayyidah Khadijah, istrinya Rasulullah yang pertama itu, ketika Rasulullah mengaku bahwa ada malaikat Jibril yang datang kepadaku membawa wahyu. Kemudian Sayyidah Khadijah mencoba untuk membuka auratnya. Kata Sayyidah Khadijah, "Wahai Muhammad, apakah engkau masih melihat malaikat itu?" Kata Rasulullah, "Tidak ada," katanya. Oh, itu betul berarti malaikat. Karena malaikat tidak suka dengan orang yang membuka auratnya. Kalaulah masih ada ketika Sayyidah Khadijah itu membuka auratnya, oh berarti itu setan yang datang kepadamu. Artinya ini perbandingan antara malaikat dengan setan. Malaikat itu kalau disebutkan nama Allah dia berkumpul, makanya senang itu. Kalau kita semakin banyak menyebutkan nama Allah, malaikat kumpul di masjid kita ini. Dan masjid ini memang perkumpulannya malaikat. Rumah kita juga semakin kita kemudian tertidur, banyak membaca nama Allah, berzikir subhanallah, alhamdulillah, itu setannya pada kabur, malaikat berdatangan. Tentram hati seseorang. Maka ayat kursi ketika dibaca 14 nama Allah disebutkan menjadi ayat yang paling mulia, yang kemudian setan pun akan lari dengan kita membaca ayat kursi. Yang hadis lainnya mengatakan bahwa barang siapa yang membaca ayat kursi di pagi hari, maka Allah akan cukupi kebutuhannya, dan juga kebutuhan, artinya kebutuhan hidupnya, kebutuhan pahalanya juga. Barang siapa yang membaca di petang hari, Allah akan cukupi kebutuhannya pada malam hari itu, kebutuhan hidupnya dan kebutuhan pahalanya. Dan juga Allah hindarkan kita daripada mara bahaya. Baca ayat kursi pagi, dihindarkan mara bahaya sampai waktu petang. Dibaca di waktu petang, dihindarkan dari mara bahaya sampai waktu pagi. Kalau terus-terusan kita baca, insya Allah kita semuanya terhindar daripada mara bahaya. Kalau ada mara bahaya datang, yang kita sebutkan pastinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ayat kursi. Al-Fatihah, kemudian ayat kursi. Surat lain yang kita baca dalam maksurat kita, biasanya kita mengawalinya dengan surat Qulhu, atau surat As-Samad, atau surat At-Tajrid, atau surat At-Tauhid, atau surat Qulhu, atau surat Al-Ikhlas. Namanya juga banyak.
Nah, poin pertama yang tadi kita sebutkan bahwa satu surat dengan nama yang banyak dia pasti memiliki fadilah yang banyak juga, memiliki keagungan yang tinggi juga. Surat Al-Ikhlas ini walaupun dia hanya 4 ayat, namanya banyak, berarti surat Al-Ikhlas memiliki keistimewaan yang banyak juga. Kita baca surat Al-Ikhlas, apa keutamaannya, apa fadilahnya? Pernah Rasulullah mengatakan, Rasulullah bertanya kepada satu sahabat, dan itu lagi banyak sahabatnya. Kata Rasulullah, ayajizu ahadukum an yaqra'a sulusal Qur'ana fi lailatin? Apakah di antara kalian lemah atau tidak mampu untuk membaca 1/3 Al-Quran setiap malam, katanya. Kayaknya sahabat yang saat itu berada di samping Rasulullah memang bertanya, memang ada Rasul yang bisa membaca 1/3 Quran dalam satu malam? Ragu sahabat tadi. Rasulullah bertanya, kenapa di antara kalian kau tidak mampu untuk membaca 1/3 Al-Quran dalam satu malam? Sahabatnya bilang, memang ada yang bisa baca 1/3 Quran satu malam Rasul. Rasulullah bilang, qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Bacalah qul huwallahu ahad, dia sama nilainya dengan 1/3 Al-Quran. Jadi kalau 1/3 sekali kita baca, tambah 2 kali, tambah 3 kali, lengkap sempurna kita menghatam Al-Quran. Pahala menghatamkan Al-Quran dengan membaca 3 kali kita surat Al-Ikhlas sama secara pahala fadilahnya. Tapi kalau mana yang lebih bagus Ustaz antara menghafalkan Al-Quran dengan surat Al-Ikhlas kita baca 3 kali? Ya membaca Quran. Karena Quran sendiri, maksudnya membaca Quran sampai khatam. Karena Quran sendiri setiap ayatnya, setiap hurufnya bernilai 10 kali kebaikan. Kalau surat Al-Ikhlas pahalanya memang sama dengan kita menghatamkan Al-Quran kalau kita baca 3 kali surat Al-Ikhlas. Yang fadilah yang lainnya juga daripada surat Al-Ikhlas ini, kalau disambungkan dengan 2 surat yang lainnya, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, Rasulullah itu setiap kali Rasulullah mau tidur, Rasulullah membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, kemudian meniupkannya di tangannya. Rasulullah mengusap ke area tubuh yang Rasulullah bisa jangkau, diusap menjadi penyembuh bagi yang sakit. Anggota tubuh yang sakitnya disentuh lagi dengan membaca 3 surat tadi. Artinya surat Al-Ikhlas walaupun sedikit, walaupun kecil, walaupun singkat, walaupun pendek ayatnya, punya fadilah yang begitu besar juga. Itu beberapa saja yang kita sebutkan. Kalau kita sebutkan hadis-hadisnya tentang fadilah surat Al-Ikhlas itu banyak juga, Pak. Intinya tadi bahwa kita membaca surat Al-Ikhlas sudah sama dengan membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Sekarang surat An-Nas dan surat Al-Falaq, syuruk ya Pak ya? 4 menit lagi waktu syuruk. Iya Pak, sudah mulai terang juga. Sampai di sini dulu, barangkali ada pertanyaan dari bapak-bapak untuk fadilah-fadilah ini. Belum kita masuk ke surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kami persilakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajari atau kita yang disuruhkan itu adalah kebanyakan umat Islam. Tapi orang-orang di luar Islam ini pokoknya belum pernah mendengar dari disuruhkan. Sebenarnya ini menarik juga masalah kalau kita lihat sudah mungkin itu disuruhkan makan kaca tidak apa-apa. Bolehkah kita bersahabat dengan
ya makhluk-makhluk itu sehingga kita itu bisa seperti itu. Kita apa ya? Kita menarik untuk belajar. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang kesurupan itu hanya orang Islam? Tidak, Pak. Orang-orang di luar Islam juga banyak mereka kesurupan itu. Atau barangkali mereka itu sudah ada jin di dalamnya tapi mereka tidak merasakannya kan. Kalau orang Islam itu kan kerasa, sholatnya kok jadi malas, lagi disakit-sakitan. Mereka kan tidak merasakannya ke situ kan. Ada barangkali setannya, ada barangkali jinnya, tapi tidak tidak langsung mikirnya ini bukan medis nih. Tapi salah juga bagi kita yang sikit-sikit, ini non medis, ini non medis gitu kan. Ini jangan-jangan ada tetangga yang kirim, ini jangan-jangan itu kurang baik juga, menyalahkan setan, dikit-dikit nyalain setan, dikit-dikit nyalain setan juga. Jadi di luar Islam juga mereka banyak kesurupan juga. Mereka kesurupan juga. Kemudian ada juga mereka yang sampai ya sama kesurupannya kayak banting-banting barang apa segala macam, ada juga di antara mereka seperti itu. Kemudian ada yang sembuh dengan sendirinya, ada yang diobati juga dengan sesama mereka. Kemudian sembuh, katanya sembuh, ya barangkali setannya sudah ngumpet gitu kan. Tidak keluar tapi cuma ngumpet saja, karena memang setan itu kan ada namanya setan khannas. Khannas itu setan yang bisa dia bersembunyi di tubuhnya manusia dan tidak ada dampaknya, tidak ada efeknya ketika dia bersembunyi. Tapi kalau lagi keluar dia ada reaksinya untuk kita semuanya. Itu Pak ya. Jadi bukan orang Islam saja yang kesurupan itu. Kemudian apakah kita boleh bersahabat dengan makhluk-makhluk halus itu? Ya makhluk halus itu mesti kita percayai. Tapi kalau bersahabat jangan, tidak boleh kita bersahabat. Nah, kuda lumping itu apakah memang kerasupan atau hanya trik belaka? Nah, kalau yang duduk di hadapan Bapak ini pesulap merah, dia akan bahas itu segi trik dan tips untuk menjadi kuda lumping. Itu kan sebetulnya hanya trik saja ya Pak. Dia entah betul atau tidak dia itu makan kaca, atau ada yang bilang kacanya. Kalau makan kaca, Allah alam, kami belum tahu juga ilmunya, nanti kita tanyakan dulu ke pesulap merah. Tapi kalau nginjek kaca itu kan menjadi hal yang biasa Pak ya. Karena kata pesulap merah itu kalau kacanya digabung semuanya banyak, maka kaki kita pun tidak masalah. Entah hukum fisika atau hukum kimia yang jelas seperti itu. Tapi kalau kacanya itu sendirian, dia bisa melukai kita. Tapi kalau kacanya lagi banyak, itu aman-aman saja. Coba nanti setelah ini kita coba. Intinya kuda lumping itu dia boleh jadi cuma trik-trik belaka, trik sulap belaka. Tapi kita berkawan dengan jin itu merupakan satu perkara yang dilarang dalam agama kita. Karena mau bagaimanapun jin ini dia pasti akan menyesatkan kita, merusak kita juga. Apalagi dalam perkara-perkara yang kemudian bisa mengurangi tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menimbulkan rasa syirik kita kan. Jinnya harus dikasih makan, ya entah itu berbentuk keris atau batu. Ini batunya ini harus makannya apa? Kembang 7 rupa atau lain sebagainya. Itu barangkali Pak ya. Ada lagi? Silakan Pak Haji. Skip Pak Haji. Skip. Kirain mau di skip gitu. Tadi di awalnya Ustaz mengatakan Nabi Muhammad sangat menyayangi anaknya Sayyidah Fatimah. Di lain pihak kita mendengarkan ceramah-ceramah tidak boleh kita membedakan antara anak satu dan yang lain. Apa itu tidak bertentangan dengan hal-hal yang disampaikan oleh pemberi ceramah sebelumnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah itu tidak membedakan satu cintanya dengan cinta yang lainnya kepada anak-anaknya, Pak. Tapi anak Rasulullah yang hidupnya lama itu ya Sayyidah Fatimah. Yang lainnya tidak lama. Yang dewasa ada Ruqayyah, Ummu Kulsum. Tapi juga mereka meninggal dunia sebelum Rasulullah wafat.
Yang wafat setelah Rasulullah adalah Sayyidah Fatimah. Karena kecintaan Rasulullah kepada anak-anak yang lainnya juga besar. Orang buktinya ketika Ibrahim, anaknya Rasulullah yang masih kecil, dari Maria Al-Qibtiyah itu meninggal dunia, masih umur 2 tahun. Rasulullah menangis. Yang kemudian para sahabat bilang, bukankah engkau telah melarang kami untuk menangisi orang yang meninggal dunia, Rasul? Kata Rasulullah, oh ini wajar, air mata tanda cinta kita. Artinya Rasulullah juga mencintai anak-anak yang lainnya. Nah, riwayat tentang cintanya Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah. Kenapa Sayyidah Fatimah? Karena Sayyidah Fatimah ini lagi-lagi istri-istri Rasulullah yang memberikan anak kepada Rasulullah itu hanya 2, ada Sayyidah Khadijah sama Maria Al-Qibtiyah. Sayyidah Khadijah punya anak banyak, termasuk di antaranya Fatimah itu. Sayyidah Fatimah. Nah, Rasulullah cinta kepada anaknya karena Rasulullah itu cinta betul kepada Sayyidah Khadijah, ibunya. Ibu daripada Sayyidah Fatimah ini. Dan anak-anak Rasulullah sudah tidak ada. Maka kecintaan Rasulullah alihkan semuanya kepada anaknya, yaitu Sayyidah Fatimah. Bukan Rasulullah membeda-bedakan satu sama lain. Bahkan Rasulullah tidak membedakan antara anaknya dengan umat muslim yang lainnya dalam hal pelanggaran syariah. Yang kata Rasulullah, Lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya anakku Fatimah mencuri, maka saya akan potong tangannya. Oh. Cinta Rasulullah. Tapi di lain sisi juga Rasulullah tegas betul. Jadi bukan artinya kita membeda-bedakan, artinya kita Rasulullah tidak membeda-bedakan cintanya kepada anak-anaknya. Begitupun dengan istri-istrinya Rasulullah itu sebetulnya tidak ada perbedaan antara satu istri ke istri yang lainnya, itu perbedaan cinta. Cuma yang banyak meriwayatkan hadis itu Sayyidah Aisyah, karena Sayyidah Aisyah masih muda, otaknya cemerlang, banyak meriwayatkan hadis. Jadi kesannya kok Rasulullah sering bergaulnya kok dengan Sayyidah Aisyah terus, istri-istri yang lain kok tak pernah meriwayatkan hadis. Karena istri-istri Rasulullah yang lain, ya Saudah itu yang dinikahi sama Rasulullah umurnya berapa? 60 tahun, Pak Bu. Artinya yang meriwayatkan banyak hadis. Kemudian Rasulullah bercanda dengan istrinya, yang ada kisahnya tentang bercandanya Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah, karena yang meriwayatkan hadis Sayyidah Aisyah. Kalau seandainya istri-istri yang lainnya juga ikut meriwayatkan hadis, mengingat hadis daripada Rasulullah, pasti kita akan menemukan sama cintanya Rasulullah dari satu istri ke istri yang lainnya. Boleh dicoba. Begitu Pak Haji ya. Sudah Pak, cukup ya? Baik, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.